Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik yang ada di pusat maupun yang di cabang-cabang dan yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau layar Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, dan konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Pastikan saudara mengikuti ibadah sampai selesai. Ibadah hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus sebelum mengikuti ibadah hari ini. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline dikarenakan kasus COVID-19 yang masih tinggi dan PPKM yang diperpanjang, maka ibadah offline Minggu 8 Agustus 2021 di semua cabang ditiadakan. Jemaat dapat beribadah secara online di rumah masing-masing. Halo adik-adik sekolah minggu, yuk jangan lupa hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 8 Agustus 2021 adalah John Lee. Untuk aktivitas lomba yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Kakak ingatkan lagi untuk pengumpulan video lomba paling lambat tanggal 14 Agustus 2021. Untuk lomba tebak tokoh, link Zoom-nya akan diinfokan oleh guru Abi masing-masing. Pengumuman pemenang akan diumumkan di YouTube Abi di tanggal 29 Agustus 2021. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita Betel Indonesia yang dikasih Tuhan. Bagaimana sih caranya supaya sebagai wanita kita bisa mengisi hidup kita dengan berkarya nyata bagi Allah? Mengundang seluruh jemaat wanita untuk beribadah online bersama dengan Ibu Dr. Hana Gunawan Selasa 10 Agustus 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda. Di bulan Agustus ini kita akan membahas tema tentang kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu pasti ada hubungannya dengan pahlawan. Bagaimana sih sikap pahlawan yang sebenarnya? Sikap pahlawan yaitu taat dan rela hati yang akan menjadi tema ibadah pada ibadah youth online di Zoom Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 5 sore dengan pembicara Kevin Eldiwan. Mari setiap anak-anak muda link youth GB Pasko kita ikut ibadah online di Zoom ini yuk. See you guys. Revisi pengerja. Mari bergabung dalam Zoom Revisi Pengerja 2021 eksklusif bagi pengerja GBI Pasir Koja 39 dan cabang-cabang pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 8.30 sampai 11 pagi. Bertemakan, kobarkan kembali kasih yang mula-mula dengan pembicara Bapak Pendeta Samiton Pangela. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online di minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39.
Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GPI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada minggu ini kami boleh dalam keadaan yang sehat datang kepadamu. Sebentar kami mau memulai ibadah pada minggu ini, kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, walaupun kami berada di rumah. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah pada hari ini, supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita mau satukan hati kita mau berdoa buat bangsa ini, kita mau punya visi, kita mau punya mimpi untuk bangsa dan negara ini. Amin. Ku punya visi Haleluya. untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati Ya. dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Ya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati Dan berdoa. Amin. oleh iman bangkitlah negeriku. Ya. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Amin. Yo. Ku punya visi Ya. untuk bangsa ini. Amin. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati Dan berdoa, Amin. oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut. Ya. Menyembah, oh menyembah-Mu, Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut. Tut bertelut menyembah, oh menyembah-Mu. Yeah, haleluya. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri, lawatlah bangsa dan negeri, lawatlah bangsa dan negeri kami. Amin. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, Amin. nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Kan bangkit, ku kan bangkit, hey, hey.
Terima kasih Tuhan. Benar Bapak, Engkau Raja kami Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan kami Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia ini Bapak pulih dari semua problema Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, haleluya. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Oh, hanya namamu, haleluya, ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita memasuki bulan cinta tanah air dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana memberkati bangsa dengan perkataan dan perbuatan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami bisa berjumpa dengan Engkau di dalam firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat firman Allah bersama-sama. Pertama di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam mengisi kemerdekaan dan sebagai warga negara yang baik, kita harus terlibat di dalam memberkati bangsa ini, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Yakobus 3 jelas sekali mengatakan bahwa kata-kata itu mempunyai kuasa yang luar biasa, saudaraku. Lidah itu, saudaraku, ya. Dia bisa seperti api yang bisa memberi kehangatan, ya, api yang bisa untuk memasak, tetapi api juga bisa menghancurkan, membuat kebakaran hutan, saudaraku. Itulah sebabnya kenapa kita harus memakai lidah kita baik-baik, apalagi kita sebagai warga negara yang baik. Ya, sangat tidak pantas kalau anak Tuhan itu mengutuki pemerintahan, kalau anak Tuhan itu membuat hoax-hoax yang tidak perlu, saudaraku, ya. Lalu saudara itu mengata-ngatai orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Itu sangat tidak baik sekali, saudaraku. Karena kata-kata kita ini bisa merusak suasana damai sejahtera. Bahkan saudara-saudara, dengan kata-kata saudara bisa terlibat kriminal. Ya, karena saudara bisa memfitnah, bisa mengatakan hal-hal yang buruk, bisa memperkeruh suasana keadaan bangsa yang saat ini juga sedang dalam keadaan yang sedih, saudaraku, karena COVID-19 yang belum selesai meredah. Jadi saudaraku, hati-hati dengan kata-kata saudara, baik yang saudara katakan dengan mulut maupun yang saudara ketik, saudaraku, ya, dengan tangan saudara. Ya, inilah saat yang baik, seharusnya malah kita harus menyampaikan kata-kata berkat bagi bangsa ini, saudaraku. Mengatakan kata-kata positif, membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan, membangkitkan sukacita dan damai sejahtera. Ya, kita ini lagi sedang bergembira karena mendapat medali emas, saudaraku, ya, Olimpiade pasangan Grecia Poli dengan Apriani. Saudara tahu bahwa Grecia Poli pada saat dia diwawancara oleh GPCC, saudaraku, di situ dia menceritakan bahwa sebetulnya dia sudah mau mengundurkan diri karena dia mengalami cedera. Ya, lalu tetapi rekan-rekannya di gereja, teman-temannya tetap mengencourage dia, ayo Grecia, tetap kamu ambil bagian. Dia bilang banyak sekali orang yang hanya bisa mengecam, banyak orang yang menganggap remeh, merendahkan, karena pada saat itu prestasi dia belum terlalu luar biasa, saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang mengencourage dia dengan kata-katanya, saudaraku. Ayo tetap bangkit, kamu bisa berkarya buat bangsa ini. Ya, akhirnya saudaraku, ketika dia hampir memutuskan untuk gantung raket, ya, rekan-rekannya terus mendorong, ayo Grecia. Ya, apalagi ketika ada pelatih yang bernama Eng Hian, saudaraku, ya. Nah, pelatih ini yang bilang, Grecia, kamu harusnya jangan berhenti dulu. Ini adik-adik kamu belum siap. Jadi mari kamu, ya, menjadi contoh, menjadi teladan sebagai kakak untuk mendorong adik-adik kamu untuk berprestasi. Jadi akhirnya dia tidak jadi gantung raket, dan hasilnya sudah lihat sekarang, ya. Dia bisa berkarya di umur yang udah tidak muda lagi untuk pemain badminton, saudaraku, 33 tahun lebih. Ya, saudara melihat bahwa kata-kata itu bisa membangun, bisa mengencourage, tapi bisa menghancurkan, bisa membuat orang patah hati, kecewa, saudaraku. Jadilah pakailah kata-kata saudara dengan benar.
Ya, baik di tengah bangsa ini, di gereja maupun di lingkungan sekitar kita. Ini saat yang baik orang mendengarkan kata-kata yang menyejukkan, yang membawa damai sejahtera. Ya, saya kemarin juga membagikan kan tentang bagaimana Tuhan memakai Dr. Lemina di tengah politik Indonesia yang goncang-ganjing. Dia menjadi pembawa damai sejahtera, saudaraku. Pembawa kasih, sehingga dia dikasihi oleh siapapun. Ya, terutama Insinyur Soekarno sangat menghormati dan menyayangi, mengasihi dia. Dia bilang ini sahabat yang tulus, orang yang bisa betul-betul dipercaya. Jadi saudara, mari pakai kata-kata kita dengan baik, saudaraku ya. Ya, terutama dalam tulisan-tulisan maupun apapun yang saudara tampilkan di multimedia, media massa. Yang kedua, tentu kita harus memberkati bangsa ini dengan perbuatan. Ya, jelas tadi dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, saudaraku. Dengan melihat perbuatan-perbuatan baik dari anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, maka itu akan membungkam kata-kata cemooh, ya, iri hati, kebencian. Nah, satu-satunya cara, saudaraku, untuk kita bisa memberkati bangsa ini, saudaraku, gereja harus terlibat di dalam perbuatan baik. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memberi kesempatan pada saat ini kita mengalami pandemi. Ya, walaupun bangsa lain juga mengalami, tetapi pandemi ini kembali mengoreksi prioritas utama gereja, saudaraku. Gereja harus menulis ulang kembali apa yang harus dikerjakan oleh mereka. Ya, karena saat ini kita sudah seringkali saya melihat sebelum COVID ini gereja sudah mulai kehilangan fokus. Ya, gereja asik dengan mendirikan menara-menara gading, semakin inklusif. Gereja lebih baik yang menjadi entertainment, saudaraku. Tidak lagi mulai terlibat di dalam diakonia, dalam marturia, dalam menginjil, ya, di dalam menolong, membantu orang, terlibat di dalam proyek-proyek sosial. Gereja mulai kehilangan itu. Gereja asik sendirian, saudaraku. Tetapi pandemi ini menggoncangkan seluruh, ya, prinsip-prinsip yang kita pakai selama ini di dalam beribadah. Ayo, ini waktunya gereja terjun, ikut di dalam kegiatan sosial, ikut di dalam, ya, bagaimana caranya terlibat, saudaraku, membantu saudara-saudara kita yang lebih menderita daripada kita. Mungkin kita juga mengalami kesulitan, tapi ada banyak orang di bawah yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, ini waktunya gereja men-setting ulang kembali, saudaraku, ya, prioritas di dalam penggembalaan maupun di dalam kesaksian kita kepada dunia luar. Nah, ini waktunya, saudaraku. Ini waktunya kita keluar dari cangkang kita, saudaraku ya. Kita terlalu asik selama bertahun-tahun ini dengan dengan ibadah yang meriah, ibadah yang heboh, yang luar biasa. Tetapi ini salah saatnya kita mulai terlibat langsung. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, saudaraku. Kita terlibat langsung, terjun. Ya, salah satu buku yang saya suka itu berjudul Church Shift yang ditulis oleh Sunday Adelaide. Di situ diceritakan bagaimana gereja terlibat sekali, saudaraku, untuk membangun kembali bangsa setelah Ukraina, ya, berubah dari negara komunis menjadi negara demokratis, saudaraku. Nah, di situ mereka gereja sangat terlibat dengan dapur umum, yang membantu membina politikus-politikus, saudaraku, supaya mereka menjadi politikus yang punya hati, yang punya kasih, yang jadi berkat bagi bangsa. Dan akibatnya gereja betul-betul mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan diakui ambil bagian di dalam kebangsaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita memberkati bangsa ini dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka tuaian besar akan terjadi di tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat melalui perkataan kami, tulisan kami, bahkan melalui perbuatan kami. Biarlah dimanapun Kau menempatkan kami bisa ambil bagian untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami akan memasuki perjamuan kudus. Kami percaya bahwa melalui tubuh dan darah-Mu, kami mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kuasa-Mu akan mengalir di dalam hidup kami. Kuduskan roti dan anggur yang kami akan pakai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara ambil roti, angkat sedikit di atas kepala saudara dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan di dalam tubuh, jiwa, dan roh saudara. Segala ketakutan menyingkir, segala kekhawatiran menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daya imun tubuhmu menaik, meningkat, kekuatan baru mengalir di dalam dirimu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang memiliki beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada hari ini dan juga untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, pedoman kami, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berdoa untuk Bapak Simon Irianto yang sudah membagikan firman-Mu, Engkau memberkati dia di dalam usaha pekerjaan dan bahkan dalam pelayanannya. Engkau pakai dia lebih heran lagi. Jagai keluarganya ya Bapa, berikan perlindungan dan pertolongan-Mu untuk Bapak Simon Irianto. Kami juga berdoa bagi jemaat GPI Pasir Koja yang ada di pusat maupun yang di cabang-cabang, mereka yang sedang dalam kesulitan akibat pandemi pada saat ini. Biarlah kiranya pertolongan dan jamahan tangan Tuhan ada atas mereka masing-masing, keluarga demi keluarga. Berikan terobosan-terobosan yang baru ya Bapa. Berikan juga pertolongan-Mu sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya lawatan dan pertolongan Tuhan juga ada atas setiap anak-anak-Mu di Indonesia ini. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat GPI Pasir Koja yang sedang sakit pada saat ini ya Bapa. Untuk mereka yang terkena COVID-19 ataupun mereka yang terkena penyakit-penyakit lain, biarlah kiranya Engkau juga melawat mereka. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, berikan jamahan tangan-Mu dan kesembuhan bagi mereka. Engkau menolong karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan pertolongan-Mu dan jamahan-Mu bagi jemaat-jemaat kami yang sedang sakit pada saat ini. Nyatakanlah mujizat-Mu ya Bapa bagi mereka. Dan juga kami bersyukur untuk kesembuhan jemaat-jemaat kami dari COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap tenaga kesehatan dan para dokter yang ada di GPI Pasir Koja. Biarlah mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai mereka dalam melakukan tugasnya sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong pasien-pasien yang menderita COVID-19. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melindungi mereka dalam melakukan tugasnya satu persatu. Engkau memberikan
penyertaan yang sempurna sehingga para tenaga kesehatan ini boleh melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami, Jokowi dan juga seluruh menteri-menterinya. Engkau sendiri yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Berikan hikmat Tuhan kepada Bapak Presiden kami beserta seluruh jajarannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Kami percaya Engkau sudah menempatkan mereka di tengah bangsa Indonesia dan Engkau sendiri yang menyertai dan menolong mereka untuk boleh melakukan tugasnya menjaga bangsa kami ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pendistribusian vaksin yang dilakukan oleh para pemerintah negara kami. Kiranya pendistribusian ini boleh berjalan dengan baik sehingga seluruh penduduk Indonesia ini boleh mendapatkan vaksin tepat pada waktunya. Engkau juga sendiri yang menyediakan Tuhan tenaga-tenaga untuk pendistribusian vaksin ini dan memberikan kepada mereka semuanya kesehatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga kami berdoa supaya bangsa dan negara kami, setiap rakyat yang ada di Indonesia ini boleh membuka hatinya Tuhan, boleh mau untuk divaksin sehingga kami boleh cepat keluar dari setiap pandemi yang terjadi pada saat ini. Berdoa juga Tuhan supaya vaksin yang diberikan ini boleh memiliki efektivitas yang baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum mengakhiri, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu yang baru ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.